Dek. Bentar, kok suaranya mungkin kurang keras ya. Coba Dek, tes. Ya, Eh, suaramu kurang keras ya, Dek? Kecil, kecil banget ya? udah, udah keras. Oh ya, lumayan sih, Dek, lumayan. Oke, oke. Sip. Oke. Maaf ya, Dek, kemarin-kemarin kita tunda-tunda karena kakak mendahulukan yang SD itu, tapi sekarang udah selesai semua yang PSAT, jadi sekarang udah fokus sama STPN ini. Oke. Ya. Yuk, mari kita mulai pertemuan hari ini, pertemuan ke-13 dengan baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oh, bentar dulu. Oke, kita share screen. Nah, waduh, apa ini? Oke, udah dikerjakan, Dek, ke soal dari nomor 52. Sekarang 53 sampai bawah udah belum? Belum. Loh, lah tadi kamu ngapain? Loh, tadi kamu gak kerjain toh, Mas Santo? Enggak. Enggak. Ya, ada kegiatan ya, berarti ya, ada kegiatan lain. Oke, yuk kita kesalahan bareng-bareng kalau gitu. Hari ini free deh, gak ada anu acara nari atau apa-apa. Enggak ada, tapi nanti sore paling. Oh, nanti sore. Oke, siap. Nah, yuk nomor 53 langsung saja. Kita baca soalnya. Diketahui deret aritmatika dengan rumus Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 3n. Beda deret aritmatika tersebut adalah. Nah, berarti di sini ada deret apa dek namanya? Jadi aritmatika. Nah, bedanya apa sih aritmatika sama geometri itu? Kan deret dalam barisan yang kita ketahui ya saat SMA itu kita belajar ada dua barisan dan deret. Yaitu satunya adalah aritmatik yang sering dipakai, tapi ada juga yang namanya adalah geometri. Bedanya apa, Dik? Kalau aritmatika itu yang ditambah, kalau yang geometri yang dikali. Betul. Jadi dalam penerapannya aritmatika itu adalah pola bilangannya selalu sama, ya. Pola bilangannya itu bertambah ya, bertambah setiap bedanya atau setiap selisihnya. Kalau geometri bedanya adalah dia itu bertambah juga tapi dikalikan ya. Istilahnya dikalikan dua kali lipatnya, dikalikan setengah kali lipatnya, istilahnya memakainya kali. Jadi aritmatik itu lebih ke tambah. Nah, kalau geometri lebih ke kali atau bagi. Itu juga tambah atau kurang. Nah, aritmatik kita menggunakan dua faktor, yaitu A sama B. Nah, ini kalau geometri apa? Yo, A, du, dan R. R-nya di sini apa? Rasio. Kalau yang aritmatik adalah B. Dah. Dah. Berarti untuk ini, rumus SN-nya itu udah diketahui. Kamu enak tinggal terapin aja. Berarti beda deret aritmatika tersebut. Tuh, ini rumusnya ini. Berarti kamu dari rumus itu, apa ini? Jadi, kepencet. Nah, dari rumus itu, kamu bisa cari S1, S2, S3 buat memastikan. Nah, setelah cari S1, S2, S3, kamu nanti bisa ketemu A, B-nya. Ya, kalau cari dua aja juga nggak apa-apa sih. S1, di situ kan SN-nya ya, itu adalah 2, N-nya yang dikuadratin saja, 2-nya enggak. Terus ditambah 3N. Nah, berarti kamu masukkan ke sini deh, coba. Berarti N-nya kamu masukkan 1. Jadi S1 sama dengan 2, 1 pangkat 2, 2 plus pangkat S2. 2. 2
Satu kuadrat toh. Iya, satu kuadrat. Oh, terus ditambah tiga Kali satu. satu S2 Dua kuadrat plus ya, 2 kali 2. ya, terus 2 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 3. berapa hasilnya? Di dua. Satunya 7. Tujuh ya, dua ditambah tiga loh, Dek. Lah Ini kan, kan, oh, nah, satu ini kali kan satu satu. dua kali satu, satu, dua kali dua, dua. Dua tambah tiga, 5. nah, lima. Lanjut, S2 yang penting teliti, Dek. Tidak usah tergesa-gesa. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 tambah 6. 8 tambah 14. 14 ya? Dua kali empat, delapan. Delapan tambah enam, 4 kali berapa? 2 Berapa? kali 2 kan 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8 tambah Ya, 6 14. iya benar 14. 14 benar, Dek. Lanjut. 3 kali 3 9 kali 2 18 tambah 9. 18 tambah 9 27. Nah, sip. Nah, berarti kan kamu udah tahu ya. S1, S2, S3-nya seperti itu. Nah, rumus S itu, kalau aritmatik, kan tidak hanya ini, Dek. Tidak hanya ini. Kamu juga nggak tahu, tuh rumus SN yang lain apa, Dek? Kamu tahu nggak? Kalau UN itu kan A plus N min satu b ya kan? Kalau SN itu apa ya? Pakai S sama B. Nah, apa ya? Dua A, dua A, atau apa? Min 1. Dua A plus N min satu b. Dua A, ya. Ada duanya deh pokoknya. Coba kamu buka materi di barisan aritmatik, Dek. Cara mencari rumus SN. Ada ada dua A-nya. Depannya masih ada apanya? Nih, Dek. Jadi bedanya cuma ide. Ini tuh sama deh tetap. Kau tulis A plus N min satu B itu sama. Ha? Cuma apa bedanya? Di sini ada N per 2 dikali dua a. Nah, jadi cuma tinggal ditambah per 2 kali 2 aja. Ya, untuk rumus yang SS. Jadi dari sini kau bisa cari A-nya berapa, B-nya berapa, tinggal dimasukkan apa? S2-nya itu, S1-nya itu 5, S2-nya 14. Tinggal pakai dua persamaan kan udah bisa ketemu AB toh. Dieliminasi terus substitusi. Nah, berarti kalau S1 berapa itu? 1 sama dengan 1/2 kali. A-nya apa? A-nya nggak usah diisi, AB-nya kan kita nggak tahu. A A tambah plus 1 min 1 kali B. berapa ini? Tambah 2A tambah 10. S2-nya setengah. Yo, kedua persamaan ini dieliminasi substitusi, Dek. Eliminasi dan substitusi. Bisa lah ya. Pakai persamaan linear toh. Mirip. Satunya nanti diisi 5, jadi ini diisi 5, terus ini diisi 14. Temu nanti A sama B-nya. Karena yang dicari cuma beda, berarti trikmu gini, kalau yang dicari cuma beda, kamu eliminasi yang A-nya. Jadi A-nya ini disamakan. Kayaknya udah sama juga sih itu A-nya. Tinggal eliminasi ketemu B.
Coba, kamu yang penting tahu dulu deh itu persamaannya apa saja. 5, 14. 5, 14 ya. Lah ya, itu kamu bentuk 2A plus berapa? Hmm. Terus biar nggak ada pecahan, itu dibentuk yang bagus persamaannya. Berarti dieliminasi dulu. Iya, kalau persamaannya udah bagus tinggal eliminasi. Apa udah pengumuman tuh, Dek? Belum. Belum, belum. Senin ya, Dek? Tanggal 11 besok pengumumannya. Oh, kok masih lama, Dek? Iya. Oh, udah. Oke, jadi siap. Eh, lah UTB kamu gimana, Dek, BTW? Nggak lolos. Ya Allah, kayak udah gak apa ya. Mungkin memang itu belum rezeki ya. Insya Allah rezekimu di SPN ya. Gak apa-apa, biasa. Padahal nilainya udah termasuk tinggi itu, Kak. Tapi Berapa, Dek, Jane? 576 kayaknya. 5,7 lebih tinggi loh, Ya dia lima sedang lah. ratus ya. Oh, oh lah, karena kamu milihnya ya, anu ya, jurusan yang anu ya, banyak diminati ya, Hmm. termasuknya. Oh, oh. Apa itu dulu itu? Itu kehutanan sama sama apa sih? Eh, perencanaan wilayah kota. Oh iya, benar kota. Itu di universitas mana? UGM sama apa? UGM sama UNS. Oh lah itu mah, yo masalah universitas raksasa deh itu ya, yang sangat-sangat terkenal. Kalau kamu nggak di universitas itu mungkin bisa deh kayak UB atau apa kayak ITS kayak gitu. Kayaknya bisa sih itu buat ya 500 itu. Oke oke, dah move on tidak apa-apa. Dieliminasi itu kayak dibagi gitu. Iya betul. Coba persamaan satu kamu ketemunya apa? Itu 7 2A plus 13B. S1 diganti 5 kan? Satunya 5. Lah 5 Iya. kali 2 berapa? Kok 7 itu buat tambah itu deh. Oh, 10. Nah, ya dari ininya dulu sama dengannya terakhir. Berarti 2A plus 2A plus 0B ya berarti. Oh, Satu min satu berapa? teman satu nol. Ya udah, berarti B-nya nggak usah. Ini kan B-nya udah ya, bisa kita coret ini. Seret. Nah, berarti 2A sama dengan 5 kali 2 yaitu 10. Nah, berarti kita bisa cari A-nya. A-nya berapa, Dek? Hanya berarti 10 bagi 2. Iya, 5. betul. Nah, kalau udah ketemu A-nya, kamu langsung bisa temu bedanya. Lah kan A-nya udah ketemu. Berarti langsung masukkan ke persamaan lagi. Persamaan yang bawah. Yaitu apa persamaan bawah? Apa? 2A plus B sama dengan 14 kali 2 berapa? 28. 28. Berarti A-nya diganti Ganti 5. 5. Berarti 2 kali 5 plus B sama dengan 28. Berarti B sama dengan 28 dikurangi 10. 10. Loh, berapa? 18. Ya, bedanya 8. Hah? Beda deret aritmatiknya kok itu. Enggak ada yang 18 ya? Ada 19 tapi 18 enggak ada. Apakah ada yang keliru pengurangannya, Dek? Bener ya? Coba kamu teliti lagi. 2 kali 1 tambah 3 5. 2 kali 4 8. 8 tambah 6 14. 2 kali 9 18 tambah 9 27 benar. Terus 5 sama dengan 2A. 2A sama dengan 10A sama dengan 5 betul. 14 14 kali 2 28. 2A plus B. Berarti B 18. Bener ya? Coba deh kamu masukkan B, A-nya itu ke S3.
S3 itu berarti dimasukkan N-nya 3, Dek. Coba ini tak cek dulu ke bukunya ya, apa ada yang salah. Itu latihan soal 4 ya. Yang TPA nomor 53. Berarti A-nya 5. Hanya 5, Dek, betul. Itu paket berapa tuh, Dek? 5 ya? Berat 5. Oh iya, 53. Lah, jawabannya 14 sih. Masa sesimpel ini sih? Ya, kalau ini ya, Dek, S2 itu adalah 2 kali 2 pangkat 2 plus 3 kali 2. Jadi 2 kali 4, 8. 8 tambah 6, 14. Sudah gitu, toh. Ini malah Tapi dicari S2 orang lagi. Pembahasannya nggak genah, Dek. Coba kamu lihat ya. Kamu biasa ya. Nih, masa dia malah... Nggak jelas ya. Nih, masa dia itu malah... Kita nggak? empat enggak. belas loh. Yang dicari S2 loh, Dek. Lihat ini, S2. Ya toh? Oh iya. 14. 14 loh. Ini berarti kesalahan ini. Kesalahan pembahasan itu. Itu berarti jawabannya benar 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 dia, benar dia. Benar kita yaitu 18. Kita jadikan E. E adalah 18. Jadi jawabannya 18. Kalau dia malah nyari S2-nya tok coba. Makanya 14 jawabannya B kan salah Hmm. itu. Kalau ditanyakan S2 itu benar. Kalau dia bedanya itu beda. Ya. Oke. Lanjut. 54. Sebuah barisan aritmatika memiliki jumlah suku ganjil. Jika jumlah pertamanya 4 dan suku terakhirnya 20, maka suku tengahnya. Nah, ini kan udah pernah deh. Gimana? Yuk. Berarti pakai yang UN itu. Iya, nah kan suku tuh UN, yaitu U1 atau A sama dengan 4. U terakhir itu berarti kan UN. UN-nya adalah 20. Kita nggak tahu N-nya berapa ya. Istilahnya barisan itu memiliki jumlah suku ganjil. Ya, berarti ganjil, berarti N itu bisa saja ya 1, 3, 5, 7, 11. Inilah ganjil lah. Ya. Terus suku terakhirnya 20, maka suku tengah. Kamu disuruh cari suku tengah berapa? Caranya gimana? Hmm. UT sama dengan A plus UN di apa kan? Dibagi wah, ya. Apa belum pernah deh ini? Belum. Belum ya? Oh, ini kayak ini siswa lain berarti. Pernah itu di TPA sebelumnya, Dek. Ada ini. Yo, masukkan, Dek. UT-nya Ya, 20. heeh. Berarti 20 sama dengan 4 plus dua puluh. UT-nya ini UN. UN bener. Oh, cari UT. UT loh, Dek. Ini UT bukan U terakhir ya, tapi UN itu. Berarti UT sama dengan 4 plus 20 per 2. berapa? Tambah dulu, nggak boleh dibagi ya, karena masih pertambahan. 80 per Eh, itu bukan dikali. 60 per 2. Eh, Pintu itu bukan 20 tambah 40 deh. Masih pagi dua loh ini. puluh empat. Kamu belum sarapan. Puasa ya, Dek? Iya. Iya. Ya, efek puasa mungkin. Ya, 24 bagi 2 berarti berapa? Berarti 12. Ya, betul. Jadi jawabannya yang A.
Cepat kalau ini mah ya, karena yang penting udah tahu itu. Ya, jadi suku pertama sama suku terakhir bagi dua itu adalah suku tengah. Kayak kamu mencari rata-rata itu loh, Dek. Ya, kamu mencari jangkauan. Nah, jangkauan itu kan ya terakhir dikurangi awal. Nah, terus kalau tengah ya berarti bagi dua, nyari tengah gitu. Median ya berarti. Mirip-mirip. Kalau 55, Dek. Terdapat sebuah barisan aritmatika sebanyak 7 suku. Jika suku pertama dan nilai bedanya adalah 2, berapa suku tengahnya? Berarti sama, Dek. Berarti 7 suku itu maksudnya apa, Dek? N-nya tuh 7. 7. Terus suku pertama dan bedanya 2. Berarti A-nya 2, bedanya juga 2. Berapa suku tengahnya? Yuk, kamu kerjakan. Tak pindah tempat dulu, Dek. Di sini Ini gelap. rumusnya sama kayak yang nomor 54. Iya, iya, sama. Tak cabut ini dulu. Jasnya. Nah, lanjut. 9/2. Hah? Bukan, oh. 9/2 mana ada di option, Dek? Minimal ketemu optionnya, Dek. Nah, ini Hmm. tak cerah. Sembilan kakak. 9? Ya, 18/2 kah? iya. 18 Hasil per... hasil UT-nya aku kaliin 2 yang B itu. Oke, berarti kan tadi adalah UN. Berarti N-nya 7, A-nya 2, B-nya. Berarti kamu cari UN-nya dulu. Emang kamu tahu UN-nya berapa? Enggak. Lah, Itu N-nya karena 7. ini kan yang diketahui A udah. N-nya toh U7. Lah U7-nya berapa? Nah, ini bukan UN-nya 7 tapi UN-nya yang 7. Berarti kamu cari UN pakai rumus UN dan A plus N min 1B dulu deh. Pakai itu dulu. U7-nya. Baru kamu ketemu deh jawabannya. Jadi variasi soalnya memang banyak deh. 8. 8. Ketemu ya? Sip. Mantul nek ketemu ini Ki. Nah, yuk kita masukkan. Berarti UN-nya dapat berapa kamu, Dek? UN-nya dapat 14. 14 ya. Berarti 2 ditambah 6 kali eh 6 kali 2 yaitu 2 tambah 12 adalah 14. Sip. Terus berarti sama dengan 2 ditambah 14 bagi 2 adalah 16/2. berapa jawaban tadi? Eh, 8. 12/8. Belah tak bisa nih. 16 betul, Dek. Betul. Lanjut. Basur ini apa itu? Telolate pakai mangu. Ya, Dek, lanjut. 56. Diketahui suatu barisan aritmatik 2, 5, 8, 11, 14. Titik UN. Tentukan rumus
ke N dalam barisan aritmatik tersebut. Berarti kan UN itu kan kita menghubungkan yaitu komponen-komponennya apa aja tadi A plus N minus 1B loh. Jadi kita fokus dengan yang A. kita cari dulu. Baru kita cari komponen-komponen yang belum lengkap. Nah, A plus N minus 1B UN itu ya ini. Nah, terus karena di sini hanyalah sebuah barisan. Barisannya adalah 2, 5, 8, 11, 14. Dari sini kita bisa menemukan A berapa, B berapa. Nah, N-nya nggak dikasih tahu karena N-nya itu tetap N. Di opsi tetap N juga. Yuk, A-nya berapa, B-nya berapa? Hanya 2, B-nya A-nya emang 2, Dek. kan awal. Oh ya, Dek. Bedanya maksudku, Dek. Betul, Dek. A-nya suku pertama. Betul. 3, 3. 3. 3. 3. Ini juga plus 3. Oke, terkonfirmasi 3. Dari A2B3 ini, kamu substitusi dengan sini, Dek. Berarti UN-nya tetap. A-nya diganti dengan 2 2, plus N-nya tetap. B-nya berapa? 3. Nah, kamu kalikan. Berapa, Dek? N1. 3N. 2 plus 3N. Ya, ini kali ini. Min 3. Nah, berarti UN-nya berapa? N-nya 2 plus 3N dulu ditulis. Terus konstantanya baru dioperasikan. 2 kurangi 3 berapa? min 1. Min 1. Ada nggak di situ? Udah ada. Ada A. Ada ya. Oke, sip. Lanjut. 57 ya. Di situ ada barisan lagi, Dek. Tapi kita nggak tahu apakah itu geometri atau aritmatik. Yuk, analisis dulu. Dia nggak geometri atau aritmatik. Ya, UN-nya. Suku-sukunya adalah 3, 6, 15, 16, 32. Cari komponennya. A berapa? B berapa? A-nya 3. B-nya Ya, acak itu. acak boh. Coba kamu temukan itu. Kalau ini ke sini berarti plus 3. Ini ke sini berarti plus. 9 Ini ke sini plus. plus 1. Oh ya, ini ke sini kali 2 ya. Kali 2 ini. Ya kan? Berarti kita menggunakannya kali 2, Dik. Ini ke sini kan kali 2 juga toh. Hmm, Yang 3 ke 6 ya kan? Nah, berarti ini bukan barisan yang berpola ya. Berarti ini tidak ada. Berarti kita langsung fokus ke deretnya ini. Habis 2, terus tambah 9 atau kali 5 ya ini. Kalau kita lihat-lihat itu. Lihatlah. 3 kali 15 kan ada kaitannya juga toh. Yaitu dia kali, 5. iya. Nah, berarti 15 ke 16 itu plus 1. Nah, ini pemisah. Nah, habis itu kali 2. Habis itu berarti di apa kan? Tambah. Dikali. Oh, Ini ke sini habis kali 2 apa tadi? Habis dikali 2 diapakan polanya? ditambah 1. Ini loh. Nah, kan ini tuh polanya ini, habis itu ini, habis itu ini. Ada 3 tuh polanya. Iya toh? Kali 2, jadi pola pertama itu adalah kali 2, pola kedua kali 5, pola ketiga adalah kali berapa? Tambah 1 ya, tambah 1 bukan kali 1.
Nah, ya udah berarti yang ke selanjutnya adalah juga kali 2. li, kali 5. Kali 5. 16 ini dikalikan ke sini kali 5 gitu deh. Ini berapa? 160. 16 kali 5 loh, Dek. Oh, 16 kali. Nah, ini ya. Iyalah kan ini 3 itu milik anu dikali 2 6 dikali 3 15. Dikali 5 dikali 5 15. Terus 16 ini dikali 2 32 dikali 5 berapa gitu loh. Polanya seperti itu ya. Yo. 16 kali 5 berapa? 80. Nah, 80. Berarti sini adalah 80. Jawabannya yang C gitu ya. Jadi polanya bisa istimewa-istimewa seperti ini. Tidak harus seperti yang patok ya. Tidak harus patok seperti aritmatik atau geometri. Tidak seperti biasanya lah istilahnya. Kita cari pola sendiri ya. 458 coba deh kamu pecahkan itu polanya apa. Yang penting kayak gini tuh sering latihan deh. Nanti lama-kelamaan terbiasa menghadapi pola-pola yang bervariasi. Karena banyak banget tipe-tipe kayak gini. Udah deh? Bentar, belum. Oke, silakan coba. Silakan. Menurutmu gitu aja. Karena pola tidak harus 100% sama terus deh dengan orang lain. Banyak jalan menuju Roma. Belum nemu ya, Kak? Hah? Nggak ada. Coba, coba dari pemikiranmu gitu aja deh. Kan kita yang penting tahu caranya toh. Kalau belajar-belajar seperti ini. Tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi yang penting kamu gimana cara memecahkan ini. Yuk. Jadi kita cari solusinya. Itu seperti apa. Nah, berarti gimana? Kalau kamu mesti kan pasti ditambah dulu ya. Kita semua juga gitu ya. Kalau menghadapi pola bilangan, dilihat secara keseluruhan dulu. Kalau sekiranya memang bukan bilangan prima, bukan bilangan Fibonacci, bukan bilangan genap, bukan bilangan loncat-loncat, berarti ya lihat dulu aja pola secara keseluruhan. Habis itu kita cari selisih tiap suku. Ya, kiri ke sini plus satu, sini ke sini plus dua, plus tiga, plus berapa? 5. Lima plus 8. delapan plus 13. 12, 13. 13. Nah, jadi kalau seperti ini gimana deh berarti? Nggak nemu. Nggak, karena ini memang bukan ini, memang bukan pakai beda seperti ini, tidak. Tidak ketemu. Nah, ya tak bilangnya tadi deh, ini termasuk bilangan deh. Bilangan apa namanya deh? Bilangan aja. Apa? Bilangan aja. Eh, enggak acak. Ini bilangan yang ditemukan oleh Leonardo da Pisa dulu deh di matematikawan itu ya. Ditemukan ya. Ini untuk pengetahuan saya ini Leonardo da Pisa. Dia adalah penemu bilangan ini. Namanya apa bilangan itu? Beliau adalah seorang matematikawan Italia. Ya tak sebut tadi loh, Dek, apa? Leonardo. Ah, apa? Leonardo. Juga loh. Bilangan. Apa sih tadi? Leonardo Pisano. Itu bilangan Fibonacci. Jadi, kalau kamu nggak familiar sama ini ya, mungkin baru mau dengar. Ini namanya adalah bilangan Fibonacci. Nah, nah, itu adalah pola yang terbentuk dari susunan bilangan yang berawal dari angka 0 atau 1
Kemudian suku setelahnya yang telah diperoleh merupakan hasil penambahan kedua suku sebelumnya. Jadi intinya ya, Ja, intinya adalah O2 itu adalah hasil dari pertambahan apa? Kedua suku sebelumnya. Oh iya, kelihatan. Ya kan? Nah, ini namanya bilangan Fibonacci deh. Nah, nah, ini karena ahli matematika ya, peneliti matematika. Berarti ini adalah 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. 8 tambah 3 21. 21 tambah 3 4. Satu koma tiga enam. Jadi ini adalah 21 tambah 3 4. Berapa? 55. 5 5. Jadi jawabannya yang D. Oke. Bisa toh? Oke. Lanjut, nomor 59, yuk pecahkan lagi. Ini adalah challenge, tantangan. 110 jawabannya. 110? 10. Loh, gimana dek? Coba, berarti kalau udah ketemu udah bisa itu berarti. Berapa? Caranya itu kan 10 ke 12 tambah 2. 12 ke 2 4 kali 2. Jadi polanya kayak tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2. Oke, toh. Jadi polanya adalah tambah 2 setelah itu kali 2. Ya, berarti 10 ke 12 ditambah 2. 12 ke 24 kali 2 tambah 2. Eh, nah, tambah ya. Tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 2 gitu terus. Berarti sini tambah 2 itu 110. Ada 108 tambah. Oke, lanjut. Sip, kalau itu termasuknya mudah ya. Kita tidak berpikir apakah itu bilangan apa, prima atau lain. Bilangan kuadrat kah, prima, akar kah, itu nggak serumit itu. Nomor 60 coba. 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda-beda suku pada barisan aritmatika adalah 2, maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah. Yuk. Kalau kamu hanya baca sekilas saja pasti langsung anggapannya pasti bingung. Kayaknya soalnya panjang, pasti sulit. Tidak sulit itu ternyata. Jadi langkah yang ya, yang tepat untuk soal-soal panjang seperti ini adalah langsung ditulis yang diketahui itu apa. Ya, berarti kita analisis dulu yang diketahui apa, Dek? Jadi setiap baca soal, biar kita nggak ngulingin kayak tadi, pas ujian nanti ya maksudnya. Nah, itu adalah setiap baca satu kalimat harus harus kamu tulis ya. Tulis rangkumannya apa, biar nggak mengulangi lagi. Gitu. Karena ini bacanya lumayan panjang, menghabiskan waktu. Baca saja sudah ada 15 detik, ya kan? Gitu. Oke, lanjut yuk. Apa yang diketahui, Dek? 4 bilangan berbentuk baris aritmatika. Nah, berarti ada 4 bilangan. Ada U1, U2, U3, 4. Terus, Bilangan pertamanya sama kedua tetap. nah, jika bilangan pertama dan bilangan kedua ini tetap, nah, berarti ini itu tetap. Kalau dirubah tetap. Kalau dirubah tetap. Terus, Dan ketiga ditambah bilangan pertama. nah, bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Terus, Bilangan keempat dikalikan 2. bilangan keempat dikalikan 2. Berarti 2 kali 4 ya. Nah, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jadi yang awalnya ini adalah arit,
aritmatika jadi apa? Geometri. Nah, geometri. Eh, nah, berarti gimana dek caranya? Berarti kan kamu nggak tahu toh komponen A, B, AB-nya berapa? Nah, Iya, yang ditanyakan apa? Beda suku-suku pada barisan aritmatika adalah dua. Wah, berarti ini bedanya kan ada AB ya pasti. Bedanya itu dua. Maka jumlah empat bilangan pertama pada garisan geometri. Berarti yang ditanya adalah, ya kesimpulannya kita itu mencari, kesimpulannya kita mencari U1 plus U2 plus U3 plus U4 dari geometri, bukan yang aritmatika itu berapa. Nah, itu, paham? Udah bisa nyarinya gimana? Menurut gimana? Berarti mencari A dulu, kayak di itu sih. Ya, tapi kan kita harus tahu dulu barisannya itu seperti apa toh? Barisannya, ya kan? Kan kita nggak tahu barisannya itu eh, rumusnya berapa, rumus U1, terus rumus U2, rumus U3. Kan itu masih U, jadi kan dalam bentuk AB. Yo, yang aritmatik jadikan aritmati. Yang aritmatika jadikan dalam bentuk ABD. AP. Ya, ya pakai UN. UN kan ini masih UN, Dek. U1 itu ya berarti gitu loh, Dek. Berarti U2 itu apa? U2 itu kan A plus beda toh. Iya, Nah, terus U3 berarti A plus apa? 2 B. Ini loh, Dek. Masa rumus ini lupa UN sama dengan A plus N min 1 B. Ini tinggal dimasukkan kalau pengen satu ya berarti UN sama dengan A. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, U4 berapa? A, Pakai Amin satu. A min 1. B-nya mana kok nggak ada? Kamu fokus ke rumus ini, Dek. Oh, Masukkan N-nya jadi 4. berarti A plus N satu min kali B. Berapa? U4. Nilainya berapa? Nah, plus A plus 4 min satu. B. Nah, 4 min 1 berapa? Langsung aja. Ya, Nah, jadi nggak usah ditulis-tulis ulang, nanti ada kepanjangan. Ya, jadi kan ini awalnya aritmatik itu kan gini deh. Jadi A dulu, baru tambah B lagi, tambah B lagi. Jadi B-nya 2 kali, jadi 3 kali gitu ya. Nah, berarti kan ini seperti ini aritmatiknya. Nah, berarti kita bisa cari U1-nya itu berapa, U2-nya berapa, 3, 4 berapa. Dengan bedanya ini. Bedanya adalah 2. Berarti kalau kita sudah ketemu A-nya itu adalah U1, ya berarti kita cari A itu dari bedanya itu sendiri. Ya, berarti bedanya berapa, Dek? 2. Bedanya 2. Berarti U2 jadi U2 jadi 2 plus 2. A plus 2 toh, Dek. A-nya kan belum diketahui. A-nya itu nggak tahu loh kita ini berapa. Terus yang ini A plus 2 kali 2. 4 langsung. Yang ini, A plus 6. nah, A plus 6. Terus diapakan? Kita cari A-nya. Yaitu kan tadi apa? Mencari beda itu apa, Dek? Itu kan selisih ya? Selisih U2 kurangi U1. Ya udah, berarti kalau bedanya adalah 2 dan selisih U2 dan U1, berarti ini dikurangi ini. Berarti A plus 2 dikurangi 2. Iya. Ya, ini A1, ini U1, U2, ini U1. Berarti berapa? A Jadi ditambah 2 kurangi 2.
Nol. Nol. Berarti 2 sama dengan A. Berarti A-nya kita udah ketemu berapa? Dua. Nah, udah toh. Berarti ini adalah 2. Nanti tinggal masukkan ke yang geometrinya, Dek. Berarti geometrinya tadi apa? Berarti barisan yang aritmatik kamu tahu berapa aja, Dek? U1, U2, U3 ya. Kesimpulannya apa ini? U1, U2, U3, U4-nya berapa? U1 yang aritmatik kan 2. U2-nya berarti A plus B. Atau A plus 2. A-nya 2. Enam. Yoga no. A-nya aja 2 kok. A plus empat. A plus 2. A-nya kan 2. A plus dua. Ini diganti 2, Dek. Empat. Nah, 4. Terus U3 berapa? Tiga tambah satu. Ini dua. Tiga. A plus Berarti 4 dulu enam. deh. Yang final itu loh. Berapa? Enam. Betul. Lanjut. Jadi nggak usah ragu-ragu jawabnya. Ayo. U4 berapa? Empat kali dua. 12. 12. Hah? Oh ya banget. Kamu fokusnya mana tuh, Dek? Kamu fokusnya ini loh, Dek. Yang akhir loh, Dek. Iya. A plus 6. A-nya aja 2 kok. Dua. Ditambah loh. Ini bukan dikali. Oh, 8. Nah, ya, yang teliti penting. Ya, pelan nggak apa. Yang penting teliti. Jadi pelan tapi pasti. Nah, yuk. Terus, berarti kalau ini aja yang aritmatik, berarti yang geometri berapa? Jadi apa itu? Jadi kan tetap-tetap. Berarti jadinya Betul. 2 sama 4 itu tetap ya. Terus U3 ditambah U1. Berarti 6 ditambah. Dua. Nah, berapa 8. 6 tambah 2? 8. Nah, ditambah jadi 8. Terus 2 kali U4. Berarti ininya dikali 2. Berapa? 16. Nah, inilah ya barisan-barisan di geometri itu ini 2, 4, 8, 16. Ini yang geo. Berarti kalau dijumlah total berapa? 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Berapa totalnya? Dua. 30. Betul, 30. Sip. Say. Nah, bisa ya? Apakah masih bingung, Dek? Apakah ada sesuatu yang kamu bingungkan dari sini, Dek? Enggak ya? Apa ada? Kalau ada langsung tanyakan aja, Dek. Bingung dari mana? Jadi ini tuh konsepnya ya. Kita membuat model matematikanya dulu. Mana sih model matematika yang kita buat tadi? Ya yang ini toh. Yang ini tuh namanya model matematika tadi. Awalnya kan kita nggak tahu apa-apa tadi. Kita hanya tahu ini saja, ya toh. Ini adalah modelnya. Model mat. Nah, setelah kamu tahu yang diketahui, kamu mulai analisis. Jadi aritmatiknya itu kan pasti dia A-nya tetap, B-nya tetap. Ya. Jadi kita tahu ini A, B-nya berapa. Nah, ternyata B, karena A-nya kita tidak tahu, ya udah A-nya tetap A. Makanya ketemu eh, barisan-barisan yang ini tadi. Nah, setelah itu, karena rumus B atau selisih itu adalah U2 min U1, ya udah masuk saja B-nya 2. Terus A plus 2, yaitu yang U2 ini dikurangi ini. Nah, ketemulah A-nya 2. Langsung masukkan 2 sini. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu dimasukkan Itu A U1 plus A. 2 min 2. Apa? Yang cari selisih itu A plus 2 min 2. Iya, lah kan U2 berapa? A plus 2 toh? Ya U1, Satu kan A. eh iya juga ya. Berarti 2A plus 2. Iya deh, bener deh.
Berarti A ya. A min A berapa? Amin A, A. nol A A. 0. Berarti 2 sama dengan 2 ya. Rumus beda itu kan A plus 2 dikurangi 2. A plus 2. Ya enggak loh, Dek. Rumusnya itu kan dikurangi B. Jadi U2 min B. Iya toh? Oh, dua. Bedanya itu loh. Bedanya itu kan berarti A plus B dikurangi Terus dikurangi kurangi A B. ya. Heeh. Tapi bisa juga kurangi B kayak ini loh. Kayak misal ya. Misal ada tadi kan. Misal kan 2, 4, 8, 16. Nah, berarti kan ini kan. Kalau kita mencari ini kan. Ini dikurangi bedanya kan bisa toh. Nah, ini kan plus 2 terus. Ini jadi 6. 6 terus 8 misal gitu. Ini kan plus 2 plus 2 plus 2 terus. Kalau pengen cari bedanya berarti gimana? 4 min 2 adalah 2. Tapi kalau 2 6 min 2 juga nggak 2 loh. Nah, berarti gimana deh solusinya? Kenapa bisa A-nya itu 2? A plus B min A. Jadi gimana deh? Oh iya, iya, iya. Bisa saja itu anu ya, Dek. Keliru. Bisa saja deh ya. 6 kali 2, 12. 12. Berarti ini 6 kali 1. Biasanya A-nya 1. Kalau A-nya 1. Berarti itu kan 2 sama dengan 2 ya. Ya iya no. B itu selisih itu. Jadinya sama. Berarti gimana dek untuk menentukan A tadi? Tapi sebenarnya bener kak dek. Ya, cuman caranya itu yuk kita perbaiki kalau kamu masih belum jelas. Berarti kan maksudnya tadi kan jadinya itu harusnya 2 sama dengan A plus 2 min A toh. Nah, Iya, berarti ini 2, ini kan harusnya dicoret sama dengan 2. Ya iyalah karena beda kan sama dengan beda. Nah, terus gimana caranya itu biar A itu kita dapatkan dengan mengandalkan barisan aritmatik itu adalah A-nya A dan bedanya tetap. Ya, jadi untuk ini tadi kita anulir yang di sini adalah A dan ini adalah berapa? 2. Nah, kan 2 sama dengan 2. Terus ketemu A-nya 2 itu dari mana sih? Ini, kita memasukkan A itu bebas. Jadi, A itu yang penting tetap memenuhi syarat bahwa beda itu tetap 2. Ya, beda itu tetap 2. Nah, jadi, karena di sini tadi A plus B. Kalau ini nih kan geometri. Geometri itu kan harusnya kali 2 terus ya. Ini benar loh. Kali iya, 2 kali 2 kali 2. Yang ini benar nggak? Yang benar. tadi. Plus 2 plus 2 plus 2 terus. Ini, ini, ini. Iya, tambah 2. Iya, berarti benar toh? Nah, berarti kita dapat A plus A sama dengan 2 itu dari percobaan. Jadi dari eksperimen kita sendiri. Kita memasukkan A, ya, A-nya itu kalau 1, misal saja kamu coba 1 deh, itu yang lebih jelasnya. Kalau kita masukkan A sama dengan 1, berarti barisannya jadi apa yang aritmatik? U1-nya jadi 1, U2-nya jadi 3, U3-nya jadi 5, 5, U4-nya jadi 7. 7. Apakah ini bedanya 2? Ini plus 2 Iya, benar. Ini plus 2. plus 2 benar. Ini Plus 2. plus 2. Sama, tapi, ya ada tapi ya. Tapi untuk kamu masukkan ke geometri, apakah dia tetap kali 2 kali 2 kali 2 terus? Yuk kita cek.
Nanti U1 tadi untuk yang geometri ya, kan ini barisan yang arit. Mati. Sekarang kita cari yang geometri. Kalau hanya satu, bedanya Bedanya 2. bedanya satu deh tadi. Kita kan nyoba bedanya satu toh. Ini untuk tadi A1 beda satu. Sekarang kalau yang geometri adalah A1 rasio satu. Ya kan? Bedanya kan satu, paham toh? Iya. Iya, berarti ini berapa? U1. U1-nya jadi berapa? Di 1. Satu tetap. Ini juga tetap. Ini jadi Keduanya 3 5 tambah dan satu 6. 6. Terus 7 kali 7 2. kali Nah, 2. apakah ini udah memenuhi barisan geometri, Dek? 1/3 kali Kali 3. 3. 3/6 kali 2. 6/14 tidak bisa. Nah, tidak bisa untuk perkalian. Ini adalah plus 8 malahan. Berarti ini acak, ya kan? Untuk yang geometri. Nah, karena acak, berarti ini tidak termasuk barisan geometri. Karena salah, berarti untuk percobaan A1 sama B1, walaupun di aritmatika, oke, tapi di geometri dia salah. Jadi nggak bisa dipakai. Beda kalau kita ganti percobaannya 2, ya kan? Ya, paham ya di sini ya. Nah, ya udah, tinggal dijumlah saja. Jadi kecak itu minimal 2 deh, minimal 2 baris. Karena kalau ngeceknya cuma satu, itu biasanya kita terkecoh, saya terjebak biasanya. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Dek? Enggak ada. Tidak ada. Masih latihan soal setiap hari toh? Iya. Ada gak yang di anu ya sulit atau tidak bisa ketemu-ketemu gitu? Belum nyoba matriks. Oh, belum nyoba matriks ya. Ya, kapan-kapan kita ambil matriksnya. Kak, kalau semisal semisal udah ada pengumuman kalau mau tes CBT, kayak misal Hamin seminggu. Nah, selama seminggu itu kalau review materi aja gimana? Bukan latihan soal kayak gini. Kayak beberapa materi aja. Boleh, boleh Dek. Oh ya, ya. Betul kan kita tahu materinya ya. Ya benar itu. Oh, boleh Dek, boleh banget. Ya, yang penting kamu di ininya juga aduh main ya di soalnya juga. Ya, jadi latihan terus. Itu loh maksudku. Ya kan? Jadi kita review materi, terus kamu juga ini latihan soal setiap hari sebanyak-banyaknya. Karena memang awalnya itu harusnya kita harus materi dulu tadi awalnya. Harus paham fondasi dasarnya itu yang kemarin kita bicarakan tadi, baru kita bisa mengerjakan variasi soalnya. Ya, karena materi itu banyak. Bayangkan saja di kelas 1 sampai 12 itu udah berapa materi itu? Banyak banget. Nah, kalau tak tunjukin di sini materi yang sering keluar itu ya, di catatan materi matematika ini. Nih, materinya saja ada banyak. Logika, himpunan, eksponen, logaritma, fungsi kuadrat, pertidaksamaan, persamaan kuadrat, komposisi dan inverse fungsi ya, FOGOF itu, cukup banyak teorema sisa, yaitu polinomial, hubungan antar garis, SPL, sistem persamaan linear, vektor, matriks, transformasi geometri, barisan dan deret, trigonometri, bangun datar, bangun ruang, dimensi 3 termasuk, limit turunan integral peluang statistika TPA. Bayangkan sebanyak ini loh deh. Kita harus belajar 24 materi ini. Jadi awalnya sebenarnya kalau kamu misal kayak yang sebelumnya itu Dek Gamaliel namanya. Ya itu ya, kita kan pernah nggak sih dari Semarang juga. Nah, itu dia belajar itu les SPM dari kelas 11 ya. Kelas 11 itu udah dipengen masuk SPM. Jadi kita tuh kerjakan ini dulu. Kerjakan soal-soal per materi ya. Jadi tidak langsung tidak langsung ke ini Latihan soal. latihan soal matematika itu. Ya, kita fokus materi, habis materi apa? Latihan soal per materi itu tadi. Kalau sudah mantap, udah. Ya,
Kalau udah mata berarti lanjut ke materi selanjutnya. Kan banyak. Nah, lalu dia terakhir menghubungi aku itu terakhir dia lulus itu ya. Nih, tak. Namanya Gamaliel, Semarang dia juga. Tapi dia memang eh, apa bapak ibunya memang ini sih BPN banget ya. Hmm. Sama papahnya itu. Dia mana ya? Kok nggak muncul ini? Ada kok dulu dikasih foto dia lulus kok kumlot gitu kok deh. Ada ngasih tahu Oh, aku kalau dia lulus kumlot. Dan udah kan alumni CPN. iya kan dia satu diambilnya dia. Deh. Kok ini nggak ada ya? Apa karena ini nggak? Kenapa karena di laptop ya? Apa karena di laptop ya? Jadi ya yang ini loh. Ah, dia kalau di HP kayaknya ada. Nah, berarti selain keluhanmu selain itu apa deh? Apa ya? Nggak ada. Gak ada. Yang penting itu Nah, aja ya. Oh, nah, ini loh deh. Tak lihatin. Aku sih senang ya dikabarin kayak gini, kayak bangga gitu loh ya. Maksudnya se, dia sesemangat itu belajar, terus lulus, kumlot. Ini kan seneng deh ya dikabari kayak gini. Nih, itu dia lulusnya berarti satu, inilah dia dari 1 September, Agustus, September ini. Nah, terus dia juga sering tanya-tanya apa materi-materi, terus tanya-tanya soal, tanya-tanya laporanku dulu kayak gitu. Terus dia dikabarin ini kumlot. Sekarang kayaknya kerja di BPN Semarang deh. BPN Kanwil apa ya? Kanwil atau Kantah gitu. Nah, Semarang sih biasanya Kanwil ya paling bagus ya. Wilayahnya Semarang. Kalau Kantah ya masih kabupaten gitu lah. Ada tuh kabupaten Semarang juga. ada. Ya itu Ada. rumahku. Oh, rumahmu kok dekat kabupaten Semarang? Iya, Kabupaten Semarang. Oh, alah. Aku dulu pernah deh itu study tour. Studi banding ke Polres Semarang itu. Polres, Polda apa Polres? Polda deh, Polda Semarang itu yang deketnya hotel itu loh, Dek. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Oh, karena itu kota sih. Terus dulu tuh terus mampir ke itu loh kota, kok kota tua. Apa namanya? Pintu Seribu itu loh namanya. Lawang Sewu. Memang saya. Nah, itu. Itu pas ini baru-baru aja ini pas kuliah ini aku cyber security. Oke, udah tidak ditanyakan lagi. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pertemuan ini dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat di depannya dan bermudah dalam menghadapi tes di bulan Juni nanti. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita ambil documentation. Oke, yuk. Nah, boleh gaya-gaya deh. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Wait. Ini malah nge-lag. Gak nge-lag. Gak keambil. Oke. Ulang deh. Satu, dua, tiga. Kok tetap? Piye iki? Oh, full screen. Nah, udah. Oh iya, satu lagi deh. Satu lagi. Kita close ya. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Terima kasih Dea Diasti Hamra atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi depannya dan lancar dalam mengerjakan semua urusan eh, saat di tes CPT nanti. Saya tutup. Maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat ya. Jangan lupa latihan soal makasih terus. ya. Sama-sama, dadah.
Guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn notifications back on dan konten baru. Terima kasih. Berarti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.